Oke guys, what's up? Jadi hari ini guys, kita akan ngomongin analisa mingguan untuk cryptocurrency, forex dan US stocks ya, bersama juga dengan ada event-event yang akan mengubah tren nih kayaknya. Pertama adalah Fed di tanggal 28 announcement akan mengubah tren kah gitu ya, atau koin dan komoditi. Kita lihat ya, sambil kita lihat chartnya. Lalu earning report ya untuk US. Nah, itu ada Facebook, ada Apple, ada Netflix, ada Google gitu ya, ada Amazon dan segala macam ya. Coba kita lihat ya guys ya. Kalau nggak salah Facebook, Apple, Google ya. Nanti kita lihat gitu ya. Nah, jadi kita akan biasanya nih kalau report-report FANG kayak gini ya guys ya. FANG itu singkatan ya. Facebook, Apple, Google, Amazon, Google gitu ya, Amazon gitu ya. Nah, ini biasanya akan ngangkat karena akan ngangkat indeksnya, karena satu, mereka adalah yang paling liquid guys, yang paling liquid of all over dari Nasdaq atau SPX 500 tersebut ya. Jadi kita lihat apakah kalau dia ngangkat, apakah semuanya juga akan ngangkat. Nah, itu akan seru tuh guys. Oke, lanjut ya, kita mulai. Pertama mungkin dari beberapa sentimen yang udah gue tulis gitu ya. Pertama, jadi ada tanggal 28 Juli itu akan ada announcement guys dari Fed gitu ya, mengenai kenaikan interest rate, apakah dia akan tetap atau enggak. Tetapi sih sebenarnya kayak kemungkinan akan tetap ya guys ya. Tetapi dia akan show bahwa kira-kira dia akan naikin kapan ya. Selalu semuanya bilang bahwa in 2022 at the year end gitu ya, sepertinya gitu ya. Tapi kita lihat aja apakah dengan kondisi yang ada sekarang dia akan berubah lagi, shifted lebih leaning towards dan segala macam. Dan juga kalau kita lihat bahwa keadaan yang ada di Amerika gitu ya, is a massive improvement, walaupun COVID-nya yang ini nih masih still in the back gitu ya, masih menghantui dengan deltanya dan segala macam. Tetapi lots of announcement bahwa Pfizer bisa melawannya, Moderna bisa melawannya, above 80% efficacy gitu ya. Dan juga komoditi masih rising guys, whether itu nickel gitu ya, whether itu oil dan yang lain-lain. Memang XAU lagi agak-agak doji gitu ya, karena belum tahu nih ada tapering atau enggak dan segala macam. But anyway guys, we have to follow the chart ya, karena kan kita dapat untungnya itu dari chart, bukan dari fundamentalnya ya enggak. Nah, jadi guys, kita akan masuk ke chartnya. Baik, sekarang ya kita masuk ke sini ya. Jadi kalau kita lihat XAU lagi doji ya, mungkin akan turun. Kita lihat aja. Kalau dia naik body candle di bawah di atas 1827 mungkin bisa diambil ke 18 sampai 1855. Tapi kalau misalnya ada body candle di bawah 1793 guys, mungkin kalian bisa open sell untuk ke 1781 ya. Kita lihat di sini di 4 hours juga seperti itu guys ya. Di 4 hours malah kalau menurut saya nih diberi candle 1790-an gitu ya. Kalau iya mungkin bisa nyampe 1779 ya guys ya. Nah, itu satu. Lalu ada dollar index, which is dollar currency index against dari seluruh mata uang major ya, dan dia lagi mengalami kenaikan ya, dan almost meet the resistance ya yang ada di 93 sini. Kalau dia tembus dari 93 ini, mudah-mudahan bisa menuju 94 atau 94620-nya ya. Nah, kalau kalian bisa tradingnya, kalau menurut saya dia akan ngetes support di 93 gitu ya, menuju Fed punya area gitu ya guys ya, dengan SL di bawah 92 mungkin oke gitu ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Lalu setelah itu guys, setelah DXY ya, kita bisa lihat bahwa GBP USD sepertinya hampir semuanya melemah against US dollar. Nah, tuh ya guys ya. Jadi kalau saya akan melihat bahwa this is opportunity untuk open sell gitu ya. Walaupun begitu, hati-hati guys, karena dia agak-agak sideways di area
daily-nya. Tetapi kalau misalnya kalian lihat ada di sini ya, kalau dia turun lagi guys, mungkin bisa menuju, apalagi kalau dia tembus dari 1.36, bisa menuju 136.004. Jangan banyak-banyak guys, karena lagi koreksi nih guys ya. Lalu setelah itu Euro USD. Ya, Euro USD juga seperti itu guys. Ya, di 4 hoursnya juga sama, lagi turun ya guys ya. Besting adalah kalau dia ditutup di 1175 di 1 hournya, mungkin boleh di sell menuju 117346 ya guys ya. Lalu setelah itu ada GBP USD CAD. Ya, USD CAD juga sama ya guys ya. 4 hoursnya dolarnya lagi menguat gitu ya. Kita lihat aja nih, harus hati-hati, dia udah mulai doji. Apakah dia akan tembus dari 126 menuju 125805, SL di bawah 125518. Lalu USD JPY. USD JPY kalau menurut saya guys ya. Ya, setelah dia turun ya di daily-nya, ya, dia berusaha naik lagi nih gitu ya. Kalau menurut saya besting adalah kalau tembus di atas 110670 bisa menuju 111425. Di 4 hours kalau menurut saya adalah kita tunggu sebentar gitu ya. Ininya kalau dia tembus dari 110671 bisa menuju 111025 ataupun 111585 ya. Sabar-sabar aja guys untuk hal-hal ini ya, sambil kita menunggu. Mainly mungkin akan ada di Selasa dan Kamis, area-area yang akan dia membentuk tren lagi. Ini udah seru ya guys ya. Jadi kalau menurut saya nih masih akan naik-naik lagi. Lalu setelah itu mungkin yang mix ada GBP JPY. Ya, GBP JPY juga sama ya guys. Kalau menurut saya tembus 152 boleh diambil menuju 154286 dengan SL di bawah 152149. Apabila dia turun masuk lagi ke 151237, mungkin bisa menuju 150178. Oke guys. Lalu setelah itu, setelah GBP JPY dan yang lain-lain, kita masuk ke USD CAF. Ya, USD CAF juga sama ya guys ya. Ini masih everything is about doji ya. Jadi kalau sideways ya guys ya. So be careful guys, be careful untuk hal yang ini gitu ya. Hati-hati karena mungkin dia mungkin baru akan bentuk tren kalau misalnya dia udah tembus 092. Apabila dia tembus dari 916 mungkin dia akan menuju 91220. Oke, lanjut setelah itu guys, kita akan menuju ke US oil. US oil guys, US oil. Jadi kalau menurut saya SL di bawah 171.222 ya, menuju 31.16 ya guys ya. Itu di 4 hour. Kalau misalnya di daily, kalau kalian swing di daily gitu ya, tunggu di area 7299. Di 4 hours kalau saya juga sama ya, masih menuju naik tapi targetnya mungkin 7399. Oke? Jangan lupa guys, kalau kalian trading di forex ya, di indeks dan komoditi gitu ya, jangan lupa, oh ya satu lagi ada Hang Seng. Ya, Hang Seng kalau menurut saya ya masih turun ya guys ya. Dan di sini juga sama ya, masih turun karena Asia masih blebuk gitu ya. Jadi hati-hati ya, tapi sering ada loncat-loncat. Jadi so be careful guys, please be careful gitu ya. Untuk saat-saat ini apalagi dia lagi agak-agak sideways ya. Kalau menurut saya kalau dia tembus dari 28394 baru oke. Kalau dia turun dari 26918 baru oke gitu ya guys ya. Nah, untuk bisa di open untuk sell gitu ya. Oke, lanjut setelah itu seperti yang saya bilang, kalau kalian di indeks, komoditi dan segala macam, please jangan lupa udah dianalisa benar-benar, pilih brokernya yang benar gitu ya. Kalau kalian perlu broker lokal yang WD-nya gampang gitu ya, swapnya juga kecil gitu ya, low spread juga gitu ya, monggo dicoba untuk beli di GIC gitu ya guys ya. Oke, itu dari gua. Langsung kita masuk ke koin ya guys ya.
Gua akan lihat yang gede-gede aja gitu ya guys ya, karena harus hati-hati ya. Kenapa? Begitu yang kecil kita lihat harus sangat-sangat susah, sangat sensitif dengan goreng-gorengannya gitu ya. Kalau BTC USD saya akan lihat kalau di atas 40.000 guys, ini baru ada lewat perbaikan dikit ke 3442, tapi saya akan lihat dia kalau di 40.000. Untuk saat ini belum saya lihat-lihat lagi gitu ya, masih tunggu, apalagi kalau bisa tembus dari 36839 mungkin saya akan ambil cicilan menuju 47959. Kalau setelah 47759 mungkin kita bisa menuju ke area 50951 gitu ya. Itu BTC USD. Lalu ada Ethereum USD guys. Ethereum USD juga sama ya guys ya. Jadi masih saya akan cari di 2624 guys atau 2335. Kalau misalnya dia turun lagi, ini completely bahwa dia masih sideways. Jadi mendingan kita tunggu dulu. For those of you yang mau untuk trading di 4 hours gitu ya, I don't recommend it, tapi kalau kalian mau, ini mungkin untuk dengan volatilitas yang sangat kecil, kalau menurut saya gitu ya, harus hati-hati ya, ini not necessary good gitu ya. Mungkin bisa ke 2262 ya, mungkin ya, tapi kalau menurut saya sih kita akan nunggu aja nanti. Menurut saya apabila ada pengumuman di tanggal 28 Juli, semuanya ini kemungkinan besar akan melemah gitu ya against US dollar. Jadi US dollarnya yang akan lebih kuat gitu ya guys ya. Itu Ethereum. Lalu saya ambil Doji. Doji juga sama ya guys ya, masih flat. Kalau saya akan tunggu di area 02222 gitu ya guys ya. 022801 menuju 026862. Untuk saat ini udah bentuk pattern Om, yes, tapi belum. Kalau menurut saya akan tunggu di atas 024 atau 022 yang tadi saya bilang ya, karena saya belum yakin nih untuk hal-hal ini ya. Ini di 4 hours. Lalu ada BNB US dollar juga sama ya guys ya. BNB US dollar juga sama, yang dimana mungkin bisa dibeli sampai 3194561 gitu ya. SL di bawah 2947094 gitu ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan pergi ke earning ya, earning kalender. Jadi di tanggal kalau nggak salah dia itu akan ada laporan report itu di tanggal 27 Juli sampai 28 ya, 27-28, yaitu FANG ya, PL, Facebook, Amazon, Google, namanya siapa nih? Microsoft dan segala macam. Jadi ini worth it nih untuk dilihat ya guys ya, karena they are the biggest market cap yang ada di Nasdaq gitu ya, atau S&P 500. Nah, kalau misalnya seperti ini, mari kita lihat dari chart-chartnya. Jadi harusnya mereka bagus ya, karena juga kita lihat bahwa dia kebanyakan masih strong up. Nah, jadi kita akan lihat dia di sini guys. Ya, pertama adalah Facebook. Facebook menurut saya udah loncat duluan ya. Kayaknya bakalan loncat lagi guys. Tunggu kalian di 366, SL di bawah 353. Mudah-mudahan nyampe 400. Ya, sebentar ya, gua taruh di daily biar gampang ya. Jadi mudah-mudahan sampai 400 area gitu ya. Kalian tunggu di 363, SL di bawah 351. Ya guys ya, kita tunggu sampai di hari Senin ya, malam ataupun Selasa. Ya, lalu setelah itu ada EEPL. Ingat EEPL bulan September selalu bulan yang bagus untuk mereka. Jadi kalau menurut saya is a very good moment gitu ya, karena September biasanya dia keluarin Apple yang baru gitu ya guys ya. Ditaruh mungkin dia bisa nyampe 155, 154, SL di bawah 145, tembus 149, mungkin bisa menjadi cuannya kalian. Lalu setelah itu ada Amazon. Ya guys ya, Amazon juga sama ya guys ya. Jadi kalau menurut saya ini juga seru ya guys. SL di bawah 35888, target bisa di 3724 atau 3800, beli di area 3644. Lalu setelah itu ada Amazon Microsoft ya, MSFT.
MSFT guys, MSFT. Ya, MSFT kalau menurut saya juga seru ya guys ya. Ini udah menjelang earning reportnya udah seru ya guys ya. Menuju 300 area, SL di bawah 282, beli di area 287. Ya guys ya. Lalu setelah itu kita FB udah Tesla. Tesla guys, Tesla ya, kalau menurut saya masih turun ya guys. This one is kita tunggu loncatnya dulu ya guys ya. Kalau dia loncat 746 mungkin bisa ke 900. Untuk saat ini belum kalau menurut saya. Jadi yang ini masih tunggu-tunggu dulu, oke? Lalu setelah itu ada V dan PYPL. V ya atau Visa. Ini juga seru ya guys ya. Ini kayaknya bakalan seru ya. Ke 260, beli di area 246, 250, SL di bawah 240. Lalu setelah itu ada PYPL. PYPL juga seru ya guys ya. Kalau menurut saya SL di bawah 299, ini bisa menuju ke area 347 or even 321. Oke guys. So itu aja dari gua. Semoga berguna guys ya. Around 16 minutes ya. Don't look at jangan ini ya. Semoga IHSG-nya juga ikutan karena Nasdaq-nya juga naik. Semoga juga saham-saham teknologi ini bisa menjadi penyangga untuk global perekonomian kita. Okay? So see you guys. Have a good day. Bye bye.